Kenapa Ibu merasa perlu untuk menghadirkan dua buku ini untuk masyarakat Indonesia? Data itu akan sangat bernilai kalau kita ubah menjadi informasi. Berapa tingkat partisipasinya itu jelas banget, sampai dengan tingkat kabupaten kota kita punya datanya. Seperti podcast ini kan tangan pertamanya kita mensiarkan informasi terkait dengan Komisi Pemilihan Umum. Semua komisioner harus bisa kerjasama dengan operator, karena tanpa mereka you get nothing terkait dengan data. Menjadi Kadif Data dan Informasi itu sebenarnya langsung tuing-tuing nih kepala nih Mbak. Halo teman pemilih, terima kasih ya udah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Makasih loh teman pemilih udah kembali mantengin podcast kita. Hari ini ada saya Reni untuk host podcast KPU episode spesial hari ini. Kita punya tamu istimewa yang hari ini sudah mampir langsung di studio podcast KPU RI di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Tak lain dan tak bukan adalah Ibu Wakadif kita, Wakadif Sosdiklih Parmas. Beliau anggota KPU RI, Ibu Betty Epsilon Idrus. Ibu. Hai Mbak. Halo sehat, Ibu. Sehat, Apa kabar? Sehat Ibu. Sehat ya. Happy New sehat. Year dong. Happy New Year Ibu. Aduh senang sekali aku lihat foto-foto Ibu. Aduh happy banget. Aduh senang lihatnya. Ibu, kita tuh kalau lihat foto pimpinan-pimpinan kita mau share momen-momen di sela-sela bertugas kayak begitu tuh, dan ngelihat tawa, ngelihat happy-nya itu bikin kita vibes-nya tuh bikin kita ikutan ini loh Bu, ikutan enteng gitu Ibu. Aku juga suka lihat Mbak Reni yang aduh kumpul. Lucu banget ya, udah pada gede-gede juga anaknya. Kita harus nyimbangin Mbak antara kantor yang super hektik dengan lingkungan di luar kantor. Iya betul Ibu. Saya percaya banget semangat yang seperti itu Ibu. Kantor kita tetap semangat dengan tugas-tugas Ibu dan seluruh pimpinan, tapi juga di waktu-waktu senggang Ibu tetap keeping up bersama keluarga dengan hobi. Itu banyak menginspirasi semua penyelenggara pemilu kita juga Ibu pasti. Biar semangat juga ke kantornya Mbak. Iya betul Ibu. Ibu senang sekali ini adalah podcast pertama bersama Ibu Betty di tahun 2025. Kita selalu memaknai hal-hal yang sifatnya pertama itu supaya jadi memorable ya Bu. Dan hari ini ternyata dengan senang sekali kita bisa mendapatkan waktu Ibu untuk bisa cerita di sini, ngobrol di sini, karena kita teman memilih mau membagikan kepada teman memilih cerita tentang bagaimana Ibu Betty menginisiasi hadirnya dua hal istimewa yang saat ini sudah ada nih di dekat Ibu nih. Nah, ini ada dua treasure, harta karun. Salah satu dari nanti akan ada beberapa harta karun seperti ini, yaitu buku tentang pemilu kemarin ya Ibu. Buku tentang pemilu 2025. Teman-teman boleh lihat, ini aku mau bacakan. Yang satunya ini adalah Storytelling Data Pemilu 2024. Very specific ya Ibu. Sangat spesifik. Dan yang satunya adalah, teman-teman bisa lihat itu ada di sebelah Ibu, Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024. Yang itu Ibu Betty banget. Ibu boleh nggak kita secara langsung mendengarkan cerita dari Ibu? Kenapa Ibu merasa perlu untuk menghadirkan dua buku ini untuk masyarakat Indonesia? Katanya Mbak Reni, halo dulu nih, halo pada pemirsa podcastnya Komisi Pemilihan Umum, selamat tahun baru sebelumnya. Dan hari ini saya ditanya Mbak Reni, kenapa sih kita memproduksi dua buku, sementara ini masih dua buku. Yang pertama terkait dengan storytelling data pemilu, dan yang kedua adalah perjalanan data pemilih pemilu tahun 2024. Nah, menulis itu adalah salah satu cara mengabadikan cerita, kisah untuk dapat lebih bermanfaat kepada manusia lain, kepada publik terkait dengan keberadaan lembaga kita Komisi Pemilihan Umum. Jadi niatnya sih nggak muluk-muluk, ada keinginan untuk lebih memiliki kemanfaatan yang lebih begitu ya, sehingga kita mengabadikan dalam bentuk tulisan apa yang sudah kita lalui sementara ini. Dalam hal ini kalau saya lebih ke data pemilu 2024, dan yang kemudian kita juga mencoba untuk men-storytellingkan sebagai suatu metode baru untuk
menceritakan kepada publik bentuk data yang kita miliki sehingga dia bernilai informasi. Nah, buku pertama Perjalanan Data Pemilih bercerita terkait dengan ternyata ketika kita memproduksi daftar pemilih tetap itu nggak ujuk-ujuk, itu panjang sekali ceritanya dan ada kisah-kisah kecil di balik itu yang kemudian kita coba untuk abadikan melalui tulisan. Lalu keluarlah DPT. Lalu kemudian storytelling. Storytelling itu Mbak Reni pertama adalah selama ini kita kita tahu bahwa kita tuh punya data yang big one. Jadi besar sekali data kita, huge data raksasa, tapi data itu belum bisa termanfaatkan dengan baik, belum bisa diklasifikasi dengan baik, sehingga kita harus cerita nih, tidak sekedar menunjukkan angka, tapi menceritakan angka itu setelah kita menganalisanya. Jadi mengumpulkan data, lalu kita analisa datanya, lalu kita storytelling-kan, kita ceritakan data secara lebih simpel sehingga publik bisa mengerti apa yang dimaksud. Nah, kalau storytelling data tidak hanya bicara terkait dengan data pemilih, tapi semua proses yang kita lalui dari pemilu ke pemilu berdasarkan data yang kita punya, yang sudah kita publish begitu, Mbak. Yeah. Jadi kita pernah punya pemilu dalam angka 2000, saya rasa sudah sejak 2009, lalu 2014, 2019 saya rasa belum ya, nggak tahu ya, belum ada begitu. Nah, kalau sekarang nggak sekedar hanya pemilu dalam angka, tidak tertulis angka dengan angka saja, tapi data itu akan sangat bernilai kalau kita ubah menjadi informasi. Jadi ya mudah-mudahan sih lebih punya manfaat sehingga kalau Mbak Reni baca, siapa aja sih calonnya gitu, kita bisa lihat oh ini calonnya, ini fotonya, lalu kemudian cerita dong visi misinya apa, begitu Mbak. Itu salah satunya. Tapi ini rangkaian kecil dari rencana yang besar. Insya Allah kita akan punya beberapa hal. Dan kalau Mbak Reni Bu, ini tebal banget gitu ya. Mbak Reni juga bisa lihat di peta data kita di satu peta data pemilu yang ada di satupetadata.kpu.go.id. Ya. Betul. Ibu kalau boleh nih kita nanya-nanya nih sama Ibu soal buku ini. Jadi nanti teman pemilih buku-buku ini teman pemilih belum ada yang bisa melihat. Sebentar lagi setelah ISBN-nya beres kita akan segera bisa mendapatinya di perpustakaan pemilu. Lagi itu adalah satu-satunya perpustakaan di seluruh negeri ini yang memuat informasi atau buku-buku yang diproduksi tentang kepemiluan, dia cuma di perpustakaan pemilu. Insya Allah nanti ada e-booknya juga ya Ibu ya. Yes. Ya, dan ini kalau boleh kita bocorin ya teman pemilih, ini di dalam data di dalam Ibu daftar isi. Daftar isinya seperti tadi Ibu Betty bilang memang menceritakan hampir sebagian besar tahapan-tahapan. Jadi kalau tadi bahasanya Ibu pas BTS tadi behind the scene tadi, nggak semua orang itu bisa membaca atau suka membaca angka-angka. Jadi dibuatkan versi cerita. Kayak di storytellingin, diceritain gitu ya Ibu ya. Itu idenya sangat masuk akal ya Tuan Willy ya. Ada orang-orang yang memang sukanya baca rangkaian paragraf ya Ibu ya. Dan di sini informasi lengkap banget, ada bahkan data-data tentang ini Ibu, para peserta pemilunya juga ada di situ. Terus Ibu juga menyertakan gambar-gambar ya. Nih kalau boleh teman pemilih mau lihat nih. Nah, coba kita buka di sini secara cepat. Ini kertasnya enak banget. Nanti buat orang yang suka baca buku ya Ibu, ini kertasnya nih kertas yang nikmat untuk dibaca, yang warna kuning teman-teman. Ada namanya Ibu, ada ya. Ada kertas novel itu sama deh kertas kayaknya novel. Mbak. Ibu pesennya gitu ya, saya mau kertas novel gitu biar ya, Bu, gampang, murah dan dibawa-bawa tuh ringan gitu. Kesannya ringan ya Ibu. Ini benar teman pemilih, walaupun sebesar ini ukurannya, ini ukuran apa nih Mas? Kalau nggak salah berapa ya? A4 ya? A4 ya Ibu ya. Tapi ini tidak berat karena itu tadi kertasnya enak sekali ya Bu ya buat dibuka, dan ini menyenangkan sekali. Gambar-gambar di dalamnya, ada infografik juga yang semuanya memang sudah dipersiapkan terkhusus oleh Ibu Betty bersama tim dari Pusdatin yang memang menguasai semua informasi dan angka-angka yang ada dalam kepemilian kota kali ini, dan tentu saja ini dituangkan dengan selengkap mungkin. Ibu kalau ngelihat bukunya sudah setebal ini, kayaknya memang orang akan bisa dapat banyak informasi ya Ibu dari sini ya. Sepertinya seperti itu.
Nah, berangkat dari niatan baik tadi ya Ibu agar ini bisa menjadi jejak cerita yang baik dan tentu saja bisa menginformasi seluruh kalangan masyarakat gitu. Dan ini sepertinya isinya tadi seperti disinggung Ibu memang ada juga nanti akan dapat diakses di peta data Yes, KPU ya Ibu. betul. www.1petadata.kpu.go.id. .1petadata.kpu.go.id. Nah, nanti ada nih tulisannya nih di atasnya ini, nanti bisa dicek kembali teman pemilih, di deskripsi juga ada. Teman pemilih nanti bisa mengakses juga apa sih fasilitas yang diberikan oleh KPU dengan satu peta data ini. Peta data apa saja yang disiapkan oleh KPU yang ada di situ gitu. Ada banyak ya Ibu, orang bisa mengakses semua daerah, semua jenis. Betul. Jadi tahapan pemilu kan banyak sekali ya Mbak Reni. Dan alhamdulillah kan sekarang kita punya kebijakan last paper. Dan kita berharap tuh ketika orang ingin merujuk referensinya itu langsung pada tangan pertama aja, langsung ke KPU gitu ya, kpu.go.id. Nah, atau misalnya dari buku-buku yang kita buat. Jadi mereka tidak merujuk ke yang lain-lain, tapi tangan pertama berdasarkan informasi yang memang sudah terbuka kepada publik. Tinggal kita kumpulkan, kita analisa datanya, lalu ketika kita analisa, kita ceritakan kepada publik. Jadi nggak sekedar angka saja yang timbul kan Mbak Reni. Nah, oleh karenanya karena kita berharap tangan pertama seperti podcast ini kan tangan pertamanya kita mensiarkan informasi terkait dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan perjalanan pemilu tahun 2024 dari narasumber-narasumber yang terpercaya oleh Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Nah, sama buku pun demikian. Nah, ketika kita punya banyak sekali informasi dari sistem informasi yang kita punya ya dari partai politik, kita akan menjelaskan termasuk di satu peta data ini loh peserta pemilu kita yang running dari yang siapa saja yang mendaftar lalu yang kemudian kita tetapkan. Jadi kan ada alurnya gitu ya. Lalu berapa banyak jumlah anggota di setiap kabupaten kota, tinggal dia klik. Di mana kantornya, tinggal dia klik. Berapa jumlah persentase pengurus perempuannya, tinggal dia klik. Lalu kemudian dari sipol informasinya terbuka demikian. Lalu kemudian kita lihat dari sisi pencalonan, calon anggota DPR RI yang diajukan oleh setiap partai politik itu siapa aja gitu. Lalu kemudian berapa perempuannya dari sebanyak itu setiap dapil. Dan itu kita bisa lihat dari setiap provinsi, setiap kabupaten kota, setiap kalau misalnya informasinya sampai dengan tingkat TPS bahkan ada juga gitu. Lalu sampai juga dengan berapa perolehan suaranya. Misalnya saya orang DKI Jakarta, saya klik DKI Jakarta, saya tinggal di mana? Oh, Jakarta Utara. Saya klik lagi Sunter misalnya. Ada berapa banyak misalnya petugas ad hoc yang bekerja di sana. Itu informasi yang terkumpul dalam satu peta sehingga baik itu pemilih atau mungkin mahasiswa pelajar itu bisa merujuk pada data pertama kita dari tangan kita sendiri Mbak, nggak usah oleh orang lain. Jadi dari data Siakba, Sipol, Silon, lalu kemudian Sirekap pun kita pada tahap pertama ini kita masih mengambil pada pemilu tahun 2024. Nah, kedepannya ini akan kita kembangkan sehingga orang bisa membandingkan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Nah, berapa tingkat partisipasinya itu jelas banget sampai dengan tingkat kabupaten kota kita punya datanya. Nah, data inilah yang kemudian sebagian tertuang di dua buku ini, sebagian dan fully ada di satu peta data itu Mbak. Nah, silahkan dikembangkan sehingga kita punya perjalanan informasi yang cukup terkait dengan pemilu tahun 2024. Ke depan ini akan kita kembangkan, masukin nih Mbak data pilkada. Alhamdulillah kan data-datanya semakin membaik ya. Namanya juga sistem informasi itu kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk orang sukses menggunakannya. Nah, misalnya data dari perolehan data calon siapa sih calon gubernur dan wakil gubernur kita, wali kotanya dan wakilnya, bupati dan wakilnya, lalu perolehan suaranya. Nah, Sirekap itu sudah 100% Mbak. Memang belum 100% untuk hasil di dua kabupaten kota, di dua provinsi, di Papua Tengah dengan Papua Pegunungan. Tapi kalau untuk hasil dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi udah 100%. Artinya masyarakat kita nanti akan memiliki informasi yang holistik,
komprehensif dari tangan pertama sekali lagi. Lalu kemudian nanti kita tahu penetapan calonnya dari pemilu kita punya, dari pilkada kita punya. Ke depan lagi nih mimpinya nih Mbak. Kita bisa mengambil data dari pemilu 2019, pilkada terakhir 2020 mungkin, 2018 sehingga kita punya gambaran loop time gitu ya. Loop time dari masa ke masa terkait dengan pemilu kita, sehingga mimpinya masyarakat kita tuh punya data. Perkembangan demokrasi kita terbaik di tahun ini, mungkin punya PR di tahun berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi so simple sebenarnya cara pikirnya, tapi memang harus punya visi yang besar untuk bisa dituangkan dan dikerjasamakan dari semua satker se-Indonesia. Iya. Luar biasa sekali itu penjelasan yang komprehensif dan itu kabar yang sangat baik ya Ibu. Jadi kita dapat bonus nih teman pemilih kita, niatnya mau cerita tentang buku yang kita bikin dari divisi Ibu Betty, tapi kita juga dapat tambahan informasi tentang bagaimana menggunakan satu peta data dari KPU. Dan memang datanya nanti akan bisa sebanyak itu, akan selengkap itu ya Bu. Orang dari berbagai unsur akan bisa mengakses informasi-informasi itu. Tentu kita punya tantangan Mbak Reni. Karena selama ini kan mengumpulkan data dan informasi itu belum jadi satu goals saat dulu gitu ya. Sementara buku dan data informasi kita ini berserak. Insya Allah sih masih ada. Kalau masih ada di komputernya para SDM kita akan tarik datanya. Kita latih nanti Mbak Reni cara mengolah data untuk bisa tumbuh gitu ya, dan di medsos mereka bisa hidup data-data dari mereka sendiri. Untuk kemudian tugas kita adalah menyatukan data itu dalam satu peta data sehingga orang bisa menggunakannya. Jadi pengolahan data memang akan menjadi habit baru di KPU, sehingga kita bisa menyajikan informasi lengkap terpercaya dari kita sendiri. Itu dia, lengkap terpercaya karena juga dari pemilik atau penyelenggara si pemilu ini ya Ibu ya, pemilu pilkada ini, yaitu ya tak lain tak bukan ya KPU sendiri. Gitu. Betul. Nah teman pemilih, kita masih akan mendengar cerita Ibu baru tadi yang storytelling nih. Nah yang sebenarnya lebih banyak ke tusinya Ibu Betty sebagai Kadif Data dan Informasi. Buku yang satu lagi ini Ibu, Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024. Ini melihat judulnya bisa saja nanti akan ada perjalanan data pemilih Pilkada 2024 ya Ibu. Wow, kita akan tunggu nanti ya hasilnya seperti apa. Ibu, kalau buku kedua ini yang coklat ini, Perjalanan Data Pemilih 2024 ini sepertinya lebih spesifik menuju ke tusi yang selama ini divisinya Ibu ampu, yaitu data pemilih. Orang itu selalu kalau dari dulu tuh di awalnya tuh selalu ini benar apa enggak jumlah pemilih sekian, beralih ke pemilu berikutnya jumlahnya akan jadi berapa, valid atau enggak. Angka-angka yang di stated atau dinyatakan atau dideklar oleh KPU, inilah data pemilih, inilah angka jumlah pemilih di pemilu sekian. Itu adalah jumlah atau statement yang selalu ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Ibu. Ternyata jumlah pemilih di pemilu 2024 itu resminya sekian, perempuannya sekian, laki-lakinya sekian. Apakah buku ini juga memotret angka-angka tersebut Ibu? Jadi buku ini bicara dari A to Z-nya, dari awal sampai akhir kita menetapkan daftar pemilih tetap. Dan memang menurut saya ini harus dibakukan atau kita kenang begitu agar bisa menjadi pembelajaran di masa yang akan datang oleh penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Jadi istilahnya bahwa apa sih yang membedakan pemilu tahun 2024? Kenapa kita menetapkan DPT? Alhamdulillah cukup satu kali saja begitu ya. Apa yang sudah dilakukan? Apakah datanya terpercaya? Apakah datanya bisa diakses oleh publik? Seterbuka apa KPU dalam melakukan pemuktahiran data pemilih? Lalu kemudian berapa banyak gitu ya kira-kira masukan dari Bawaslu kah? Apakah sudah kita tindak lanjut atau kira-kira poin apa saja yang membedakan, dan kemudian kita tuangkan dalam buku ini. Jadi dalam buku ini pertama banyak sekali perubahan, inovasi yang dilakukan, termasuk mungkin revolusi begitu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam memuktakhirkan data pemilih. Pertama kita mendapatkan DP4
dan lalu kemudian hubungan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri itu sangat baik sekali, sehingga ketika kita mendapatkan data ganda yang kita tabrakan datanya dari satker satu ke satker yang lain, bahkan dari dalam negeri dan luar negeri itu sekarang sudah menggunakan sistem informasi data pemilih. Sebelumnya Sidali ini tidak digunakan di luar negeri, sekarang menjadi barang baru di luar negeri, dan kemudian karena data masuk ke Sidali, kita bisa membandingkan data dalam dan data luar negeri. Pada prinsipnya, satu orang warga negara Indonesia memenuhi syarat hanya terdaftar 1 kali saja. Nih, gimana caranya nih supaya kita bisa menghasilkan data yang valid, begitu. Jadi dari perjalanan data sendiri, kita sangat berkiblat pada data kependudukannya Kemendagri untuk kemudian kita update dari hari ke hari, waktu ke waktu, dan kita tayang kepada publik di cekdptonline.kpu.go.id. Ini revolusinya begitu, karena masyarakat kita nggak perlu datang ke kantor kelurahan untuk ngecek, dan dia sangat murah untuk ngecek, gratis ketika dia punya internet dan kemudian bisa cek NIK-nya. Jadi kita merasa kita sudah sangat terbuka begitu untuk ngecek. Jangan-jangan ketika saya cek banyak nama orang yang tak terdaftar begitu, dia bisa kasih masukan ke kita, dan kita memberikan peluang itu. Termasuk yang untuk pindah memilih, Mbak Reni. Pindah memilih itu selain lokasi khusus yang kita punya kebijakan baru, lalu kemudian kita perlakukan mereka sebagai yang mereka pindah memilih. Selain itu, pemilih-pemilih reguler yang ingin pindah memilih pun di luar Loksus itu semuanya menggunakan Sidalih. Jadi sistem informasi ini memudahkan komunikasi antara PPK, PPS, lalu kemudian KPN Kota seluruh Indonesia ketika ada yang ingin menggunakan haknya pindah memilih sepanjang memenuhi persyaratan, bahkan di luar negeri. Jadi kami merasa bahwa ini penting deh untuk menjadi rujukan. Mudah-mudahan ke depan kita punya cara yang lebih baik begitu ya, agar data kita bisa lebih baik dari perjalanan data kita di pemilu tahun 2024. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita sudah punya perjalanan data pemilu 2019, ini bisa dibandingkan kok Mbak Ren, keren banget, bahkan nanti dengan pilkada tahun 2024. Bahkan mungkin nanti kita bikin lagi buku pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. What should be done ya, kayak apa gitu. Dan lalu kemudian apa tantangan kita sebagai penyelenggara agar seluruh masyarakat sepanjang memenuhi syarat akan masuk dalam daftar pemilih kita. Wow, itu komprehensif banget ceritanya ya teman pemilih. Artinya yang kemarin itu saat tahapan pemilu, sebelum pemilu kita dengan aktif mengkampanyekan, mendorong masyarakat Indonesia untuk ayo cek apakah kamu sudah terdaftar di cekdptonline.kpu.go.id, dan ternyata respon-respon yang masuk, feedback yang masuk itu memang turut mengupdate dari data yang dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara ya Ibu? Betul, jadi banyak sekali masukan Mbak, ribuan masukan dari masyarakat kita. Sepanjang memenuhi persyaratan, ini kami teruskan kepada Satker untuk di cross check lagi, sehingga kita kalaupun ada data, kita udah pilah nih, ini data yang benar, ini data sampah. Data sampah udah nggak apa-apa, tapi ini kita merespon sebagai bentuk partisipasi publik ngelihat cek data cekdptonline.kpu.go.id. Tapi data yang benar-benar ini langsung di cross check. Cross checknya kemana? Ke Kemendagri. Cek dong NIK-nya benar nggak? Udah terdaftar belum dalam database kependudukan? Kalau nggak terdaftar, sorry to say, kita nggak bisa menyatakan dia adalah WNI, karena yang instansi negara yang diberikan kewenangan oleh negara menyatakan dia WNI atau tidak terdaftar adalah KTP elektronik, yaitu dimiliki oleh Kemendagri, dalam hal ini dari Dirjen Dukcapil. Nah, alhamdulillah pola komunikasi kita, pola koordinasi kita itu sangat baik, sehingga kalau misalnya Mbak ini kita punya nih data 1000-an orang, harus di cross check apakah sudah terdata dalam dalam database kependudukan. Kalau Kemendagri menyatakan no, dia nggak terdaftar, jadi sorry, saya nggak bisa menyatakan Anda sebagai pemilih kita karena tidak memenuhi syarat. Jadi bentuk-bentuk pola komunikasi itu terjalin sampai dengan Satker, sampai dengan tingkat KPKN Kota, bahkan sampai dengan tingkat kelurahan, karena mereka punya petugas di tingkat kelurahan untuk cross check, termasuk pemilih yang baru 17 tahun nanti di saat hari H pemungutan suara. Wow, ini salah satu bukti bentuk nyata dari kerjasama multi pihak, stakeholder atau pemangku kepentingan yang juga turut berperan dalam pemilu ini ya Ibu. Betul. Semua orang mengambil perannya, termasuk Kemendagri juga berpartisipasi aktif dalam mewujudkan data yang terbaik ini ya Ibu. Termasuk juga Kemenlu Mbak.
Kementerian Iya. Luar Negeri itu Iya. kan kita mereka punya juga data yang memang harus kita update, dan ini memang tantangan luar biasa bagi kita untuk penduduk kita di luar negeri. Jadi kita sudah diskusi banyak dengan Kemendagri soal ini. Jadi kira-kira ke depan kita udah ngebayangin, oh oke, penyakitnya ini nih. Kira-kira kita harus kemana? Kita udah bisa punya bayangan sih. Dan ya kita mulai untuk menuliskan ini agar ke depan kita nggak punya isu lagi. Dan alhamdulillah kan kita nggak punya isu lagi terkait dengan data pemilih. Alhamdulillah ya Ibu, ini setelah melewati pemilu ini betul sekali tidak ada lagi isu tentang data pemilih. Betul. Stated secara clear oleh KPU sesuai tahapannya, dan inilah daftar pemilih tetap, dan itulah rujukan yang dipakai untuk mengukur output yang dilakukan atau penyelenggaraan pemilu di 2024 ya Ibu. Bisa kita jawab sih Mbak. Iya. Misalnya, kok ada sih pemilih di atas 100 tahun? Emang ada gitu, emang ada. Saya minta tolong diklarifikasi, koordinasikan kepada masyarakat itu sendiri misalnya. Kok ada sih nama orang cuman 2 huruf? Emang ada gitu. Kita koordinasi nih ke Kemendagri. Emang benar ada nama, ada 2 orang ini loh listnya. Kita langsung bisa crawling datanya, kita tunjukkan kepada publik. Jadi data kita ya based on fakta gitu. Jadi kita bisa jawab sih dengan beberapa hal. Dan memang tantangan kita luar biasa terkait juga menjaga keamanan siber kita. Iya Ibu, itu effortnya luar biasa sekali ya, teman pemilih. Maka dari itu KPU juga dengan senang hati mengingatkan kembali dalam masa KPU menyelenggarakan tahapan pemilu dan juga pilkada ini, salah satu tahapannya adalah menetapkan atau menyusun data pemilih yang valid. Data ini juga dipergunakan oleh pemerintah untuk juga melakukan program-program yang sifatnya nasional ya Bu. Seperti dulu melakukan vaksin untuk waktu itu kita mengalami COVID ya Ibu. Ada juga salah satunya program nasional, salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang memproses bantuan sosial Ibu kepada masyarakat. Datanya juga menggunakan basis data dari KPU. Membanggakan Ibu, tidak ada kata yang lain, membanggakan itu. Iya, Ibu, itu sudah Ibu Betty sudah bercerita tentang isi dari 2 buku ini. Teman pemilih, kita akan bertanya lebih banyak lagi dan ngobrol sama Ibu lebih banyak lagi. Tetap di podcast KPU RI. Terima kasih ya teman pemilih, tetap setia di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni, bersama dengan tamu spesial kita, anggota KPU Ibu Betty Epsilon Idrus. Ibu, tadi di segmen 1 kita sudah mendengar cerita yang luar biasa. Itu ibaratnya kalau ngomong-ngomong bahasa storytelling itu udah didongengin Ibu. Tentang apa isinya, kutipan dari hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Betty beserta tim KPU dalam buku Storytelling Data Pemilu 2024 dan buku tentang perjalanan data pemilih pemilu 2024. Nah, Ibu, kalau boleh kami merangkum seluruh pertanyaan itu ke dalam satu gambaran, Ibu, apa sih sebenarnya hal yang paling challenging, hal yang paling menantang selama Ibu memangku tusi penyusunan data pemilih atau tusi data pemilih pemilu ini, Ibu? Saat pertama dipercaya Pleno menjadi Kadif Data dan Informasi, itu sebenarnya langsung tuing-tuing nih kepala nih Mbak. Waduh, ini what should be done gitu ya. Sementara saya sebelumnya kan penyelenggara di tingkatan provinsi. Jadi saya tahu memang PR terberat kita adalah mengelola data dan informasi. Dan saya ditunjuk oleh Pleno untuk ya udah lu Kadif Datinnya gitu ya. Challenging yang pertama yang saya rasa adalah bagaimana cara memuktahirkan data pemilih yang kemudian smooth gitu. Artinya smooth itu adalah kerjasama dengan pihak-pihak luar itu tidak punya kendala begitu ya. Berdinamika pasti, tapi semuanya tersolusikan, begitu itu satu hal. Lalu kemudian dinamika di tingkatan satker ketika operator bekerja. Jadi saya menjawabnya operator bekerja itu Mbak ya, kalau kita dulu di KPU provinsi begitu, tuing-tuing saya adalah please dong jangan merepotkan mereka, karena mereka bekerja itu udah luar biasa ya, input dari ujung jari mereka lah kita punya DPT, kalau nggak punya nih data kita untuk kita tanda tangan begitu. Jadi akhirnya kita udah tahu penyakitnya, kita cari solusinya sama-sama. Ini alternatif solusi, ini pendekatan harus ke siapa aja, itu luar biasa, itu tantangan pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mengefektifkan komunikasi lewat sistem informasi data pemilih. Saya anak komunikasi nih, jadi saya oke,
Oke, Sidali ini bisa kita pakai juga untuk berkomunikasi antar satker. Jadi nggak usah pakai handphone, nggak pakai pulsa. Dengan Sidali kita bisa berkomunikasi. Misalnya, ada yang pindah memilih. Sepanjang itu dari petugas kita tingkat bawah, tentu kita harus percaya dong. Sepanjang memenuhi syarat, lalu bagaimana cara kita mengkanalisasinya agar kerjanya itu benar. Termasuk ketika pemilih luar negeri. Wah, ini luar biasa sekali. Pemilih luar negeri kita itu namanya lapor diri Mbak di Kemenlu. Tapi datanya memang harus diupdate terus-menerus. Dan ini adalah challenging kita untuk pemuktahiran data pemilih berkelanjutan post election period kita. Ini kita mau ngapain gitu ya Mbak. Lalu kemudian bagaimana cara kita mensinergikan data kita menjadi data balikan ke Kemendagri dan Kemenlu. Jadi data kita itu kita kasih ke Kemendagri agar Kemendagri bisa mengupdate. Misalnya nih, Kemendagri bilang ini ada kita menemukan data bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Lalu kemudian ini faktanya, ini datanya. Data ini menjadi data balikan kepada Kemendagri. Jadi ada simbiosis mutualisme antara pemerintahan yang bekerja atas nama data. Apakah Kemendagri dan Kemenlu dalam hal ini. Memang undang-undangnya menyatakan demikian. Nah, oleh karenanya challenging lah yang harus kita jawab Mbak. Apalagi misalnya dulu tertuduhnya waktu zaman dulu itu misalnya pemilih dengan NIK invalid, NKK invalid. Memang solusinya adalah siapa yang mengeluarkan NIK dan NKK? Yang mengeluarkan adalah Kemendagri. Sepanjang Kemendagri menyatakan ini valid, maka datanya masuk. Tapi kalau misalnya datanya invalid, no way, nggak bisa masuk. Walaupun misalnya, ini ada pembuktian dari beberapa satker di daerah, no, nggak bisa. Karena dalam undang-undang kependudukan, mereka itu harus ada dalam satu database kependudukan. Itulah yang kemudian kita pedomani sebagai data kependudukan yang bisa kita konversi menjadi pemilih sepanjang memenuhi persyaratan, gitu Mbak. Jadi benar-benar cara kerja inilah yang kemudian menumbuhkan kebersamaan di antara teman-teman data dan informasi seluruh Indonesia, karena kita punya mekanisme tabrak data, istilahnya sih gampangnya itu tabrak data ya. Jadi waktu kita kuliah dulu tuh data ini sama data ini kita cari deh apa nih yang irisannya. Kalau irisan berarti udah pasti data yang valid. Tapi kalau misalnya di luar irisan, kita harus cek dulu masih dalam satu himpunan atau di luar himpunan. Kalau di luar himpunan, ini pasti invalid. Tapi kalau misalnya dalam satu himpunan, kita cek dulu. Kan ada kita belajar ini ya Mbak, diagram semesta itu, kan kita belajar tuh ya. Jadi saya menggambarkannya demikian kepada teman-teman Pusdatin dan kepada teman-teman se-Indonesia. Jadi kalau dia di luar himpunan semesta, artinya sudah itu data invalid, nggak usah dipaksakan, karena kita akan bertanggung jawab terhadap data. Jadi kalau misalnya datanya sudah meninggal dunia, sepanjang Kementerian Dalam Negeri menyatakan dia tidak meninggal dunia karena tidak ada akta kematian, tapi sebenarnya pada faktanya dia sudah meninggal dunia karena bisa jadi mereka nggak ngurus akta kematian, tapi sudah ada, maka kita cari jalan keluar. Oke, kita minta kepada Pak Lurah atau kepala desanya misalnya mengkonfirmasi warga ini sudah meninggal dunia. Kalau terkonfirmasi, maka kita coret dari daftar pemilih kita. Jadi kita punya lapisan cara untuk kemudian menunjukkan bahwa kita bekerja. Coklit itu bekerja. Kalau nggak bekerja, caranya gimana? Ada PPS, ada PPK. Please cross check turun lagi agar data kita bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi sedemikian luar biasa kerja-kerja ini, apalagi nanti pemuktahiran data pemilih berkelanjutan udah nggak ada PPK Mbak, udah nggak ada PPS. Kita akan cari cara bagaimana cara memverifikasi datanya. Iya, luar biasa Ibu. Dari penjelasan Ibu, apa hal yang paling menantang teman pemilih? Jujur deh, kita yang mendengarkan penjelasan Ibu aja sudah ya mendapat gambaran ya semenantang itu ya. Tapi ternyata ini semakin terkonfirmasi Ibu sungguh-sungguh memang memelihara atau memutakhirkan data pemilih untuk pemilu 2024 ini benar-benar sebuah kerja bersama ya Ibu. Betul, karena dampaknya besar sekali Mbak. DPT ini dampaknya besar sekali. Berapa logistik yang akan kita produksi. Jadi saya merasa bahwa ini tanggung jawabnya luar biasa. Jadi kita harus memikirkan dampak ke depannya. Logistiknya berapa? Berapa jumlah KPPS yang akan kita akan kita rekrut? Berapa jumlah uang yang akan kita keluarkan untuk TPS yang didirikan? Begitu kan ya. Lalu berapa banyak begitu saksi yang akan
dipakai oleh setiap partai politik atau calon perseorangan atau calon presiden wakil presiden di setiap TPS. Jadi data inilah muaranya begitu. Jadi ketika saya mendapatkan kepercayaan sebagai Kadif Datin, itu tuh emang benar-benar tuing-tuing gitu ya. Wah, ini PR berat banget karena dampaknya luar biasa. Oleh karenanya so seriously gitu ya, day by day-nya what should be done-nya, bagaimana cara mendelegasikan kepada tim, lalu bagaimana supaya ini bisa jalan, ya I have to be a good leader supaya bisa, ini yang kurang, ini yang oke, kita apresiasi, yang kurang ayo kita dorong lagi, motivasi supaya bisa jalan. Dan alhamdulillah terpolakan sampai dengan tingkat bawah. Iya, dan itu sungguh-sungguh terjadi loh teman pemilih. Kalau enggak ya tidak akan ada nih yang namanya data pemilih yang sekarang stated kemarin untuk pemilu 2024. Teman pemilih, kalau dibilang Ibu Betty bilang tuing-tuing gitu, terus kok kelihatannya enteng gitu ya? Oh, percayalah tidak. Nih ya teman pemilih, kita mau kasih bocoran nih dari Humas nih ya. Setiap kita tugaskan tim nih untuk beberapa puncak-puncak tahapan untuk data pemilih ya Ibu. Jadi jangan salah Ibu kalau pimpin momen anggaplah seluruh operator dikumpulkan di satu tempat. Itu jangan berpikir seperti rapat yang jam sekian selesai, enggak. Mereka stay overnight, dan itu yang tidak kita keluarkan di media sosial. Tentu saja di balik layar itu ada banyak sekali tim kita ya Ibu. Tim kita kan mereka suka share, ini masih jam segini kita masih nungguin operator, belum ada yang ninggalin ruangan. Itu udah pada berjejer di bawah, itu cross-check data itu ya Ibu ya. Iya, dan harus saya pimpin langsung kan. Iya, Ibu kan, duduk di situ. Iya, jadi memang aduh Mbak, itu tapi itu jadi bikin kita akrab banget gitu ya. Bulan puasa pun kita begitu gitu ya. Jadi alhamdulillah jadi terpolakan. Kenapa saya harus ada di situ? Tuturi Handayani begitu ya. Jadi jangan saya nggak pengen mereka merasa bahwa mereka kerja sendiri, dan kita harus sangat terima kasih pada operator itu, karena ya Allah Mbak, itu kerjaannya itu melihat angka one by one, namanya mana nih yang tidak valid, yang invalid mana, yang ganda mana, dan saya kan cuma bisa ngeliat rekap, masih ada kegandaan nih Bogor sama Jakarta, kalian ketemu cek cross check di bawah gitu, jadi memang harus dililit langsung langsung ditemenin ya Bu, ditemenin supaya selesai. Karena kalau mereka misalnya berdebat, enggak Bu ini begini, mereka kan harus cari jalan keluar. Dan keluarnya kan merupakan kebijakan. Nah, kebijakan bisa diambil memang paling tinggi ada di KPU RI kalau nggak selesai tingkatan bawah, apalagi antar provinsi nih Mbak. Iya Bu ya. Karena saya merasa kan pernah jadi anggota KPU provinsi itu, wah nggak bisa, memang harus stay on sampai DP tetapkan, sampai jumlah invalid kita tekan sekecil-kecilnya, lalu kemudian baru kita tenang. Saya bilang ketika kita tenang, sekali lagi dampaknya luar biasa. Jadi ketika kita tahu dampaknya luar biasa, tentu kita harus kerja dengan benar, karena setelah ini kita aman gitu, nyaman gitu, jadi kita nggak punya PR berat gitu. Jadi ya begitulah cara kerja membangunnya Mbak. Betul Ibu, dan kita sama-sama merasakan, membuktikan it pays off ya Ibu. Pays off semua yang Ibu lakukan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan sepenuh hati bersama semua tim sampai di operator, ternyata membuahkan data yang sekonkret dan selengkap ini. Dan itu tentu saja seperti Ibu sampaikan tadi, mengimplikasi kepada tahapan-tahapan berikutnya, anggaran-anggaran untuk logistik dan seterusnya. Betul. Karena oleh karenanya lah kemudian saya yakin, ayo kita pegang si rekap misalnya waktu pilkada, karena saya ngerasa bahwa we can do it, karena sekali lagi dampaknya luar biasa, agar tidak terjadi kecurigaan, karena ini yang paling mahal adalah kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum. Jadi dari data dan informasi, mari kita sama-sama perbaiki. Kalau saya salah, nggak apa-apa, kalian ingatin gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di luar kebijakan yang sudah kita buat, dan itu tertulis karena kita sudah bertanggung jawab atas kebijakan yang kita ambil, maka no way, saya harus sama-sama mengingatkan. Dan saya nggak bisa kerja sendiri Mbak Reni, pasti nggak bisa kerja sendiri. Jadi ada teman-teman provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Ada Kemendagri yang kita undang terus, Kemenlu yang kita undang terus, dan mereka juga stay Mbak. Jadi Mbak
atau Mas itu tolong dong, ini datanya masih ganda. Sebenarnya milik siapa? Itu mereka juga stay di panggung dengan kita, Mbak. Jadi betul-betul enggak, ini datanya milik ini, ya oke, ini dihapus. Karena sekali lagi kita bekerja nggak bisa sendiri, memang harus punya leadership untuk menyatukan semua visi agar goals besar kita itu bisa kita capai. Iya. Luar biasa Ibu. Saya mendengar ceritanya aja kegambar seperti apa. Dan teman pemilih, kalau teman pemilih kebetulan juga operator di lingkup kabupaten kota, KPU kabupaten kota se-Indonesia yang sudah merasakan bagaimana overnight dipimpin langsung sama Ibu Betty, dan itu tidak cuma sekali Bu, KPU Manto juga tidak cuma sekali. Anda harus tahu bagaimana Bu Betty mendeskripsikan teman-teman semua. Kita pernah dapat beberapa momen di mana bagaimana Ibu menggambarkan para pejuang data, pengelola data sampai di level Kap Kota dan sampai di level, kalau nggak salah Ibu sampai ke level Pantarlih. Betul. Dari sejak awal tahapan itu bagaimana Ibu Betty mendeskripsikan kerja-kerja teman-teman yang memutakhirkan data pemilih ini luar biasa. Ibu kalau muji-muji luar biasa banget gitu. Iya, karena kalau 2 jempol kurang, mungkin 4 jempol, mungkin sekali lagi tuh mereka di ujung tangan mereka lah yang dianggap mungkin setengah mata gitu. Saya bilang no way, semua komisioner harus bisa kerjasama dengan operator, karena tanpa mereka you get nothing terkait dengan data gitu. Jadi Anda yang akan menggerakkan juga secara kebijakan. Jadi komisioner menggerakkan secara kebijakan, ini sesuai dengan ketentuan, ini enggak, dan Anda yang mengetik itu yang wah Mbak, saya tuh pernah duduk bareng mereka tuh sejak dengan waktu saya di KPU provinsi, saya tuh datang dari kabupaten kota yang lain. Wow, itu harus punya tingkat level kesabaran, tingkat dewa, saya bilang begitu ya dulu. Dan akhirnya saya bilang enggak, jangan sampai mereka lepas begitu ya, mereka lepas kesabarannya begitu sehingga nanti bekerja tidak sesuai. Jadi no way, ayo kita sama-sama sama-sama bekerja sama-sama kan beda ya Mbak, bekerja sama dan sama-sama bekerja beda. Jadi saya bilang kalau Anda punya kendala, kita punya 24 hour juga untuk bertanya kepada Pusdatin, dan saya ada di dalam situ. Jadi kalau teman-teman Pusdatin lambat menjawabnya atau mungkin juga mereka kecapean, sampaikan ke saya agar kita sama-sama punya jalan keluar, sehingga Anda tidak stuck pada satu posisi yang mana Anda nggak tahu jalan keluarnya, karena kebijakannya ada di KPU RI. Saya bilang demikian sih Mbak. Jadi luar biasa perjalanan data pemilih ini. Jadi dan kami lanjutkan ketika Pilkada tahun 2024. Iya, dan itu akan ada ceritanya khusus juga nanti, kita mau cerita sama Ibu nanti khusus soal bagaimana perjalanan data Pilkada 2024 ya. Ibu, saya boleh dong nitipin pertanyaan nih, ada teman yang juga pantau story kita dan juga melihat kita lagi podcast sama Ibu, dan ada yang menitipkan pertanyaan nih Ibu. Iya. Bu, Ibu pernah dengar nggak tentang pemilih gentayangan? Kayak serem ya Ibu. Itu apa sih Ibu? Mungkin tuh istilahnya pemilih siluman dulu ya, pemilih siluman, pemilih gentayangan, yang nggak ada namanya, nggak ada orangnya, tapi ada data pemilihnya. Nggak ada orangnya. Atau mungkin sudah meninggal dunia tapi masih tercatat. Nah ini harus dijelaskan kepada publik sejelas-jelasnya bahwa pemuktahiran data pemilih itu memiliki sequel waktu tertentu. Jadi kalau untuk pemilu tahun 2024 itu sequel waktunya lebih dari 6 bulan setelah kita menetapkan, itu baru hari H pemungutan suara. Nah kalau sampai dengan penetapan DPT kita tetapkan, saya selalu gambarkan ketika kita menetapkan DPT pada masa itu adalah masa yang paling harus kita nyatakan data paling muktahir, data paling komprehensif, dan datanya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi datanya valid, bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi pasca itu, inilah perjalanan data kita yang harus kita lanjutkan. Sebelum salinan DPT kita tetapkan. Jadi sepanjang kita mendapatkan informasi bahwa setelah kita menetapkan DPT ada yang meninggal dunia, pasti ada dong Mbak tiap hari. Pasti ada juga dong yang pindah masuk, pindah keluar. Sepanjang datanya secara de jure menyatakan bahwa yang bersangkutan memang meninggal dunia atau pindah keluar, dalam artian kita arahkan mereka untuk pindah memilih. Tetapi kalau misalnya meninggal dunia, maka kita arahkan untuk kita TMS-kan sepanjang datanya de jure. Tapi kalau misalnya katanya si fulan meninggal dunia, kita masih katanya, kita nggak bisa pertanggungjawabkan, karena pertanggungjawaban KPU kepada publik adalah menunjukkan betul yang bersangkutan ini meninggal dunia. Tapi kalau katanya
oleh siapa subjeknya, apakah subjek bertanggung jawab untuk itu, begitu. Jadi kalau datanya tertulis, datanya valid, kita langsung koreksi, kita coret dalam DPT sebelum kita salinan DPT ditetapkan. Jadi datanya ini tidak bisa katanya, tapi datanya harus de jure, menyatakan betul yang bersangkutan meninggal dunia. Oleh siapa? Oleh instansi yang bertanggung jawab menyatakan itu. Ya, ya. Nah itu dia penjelasannya ya teman pemilih ya. Ini tadi ada yang nitip pertanyaan, namanya Kak Ardi Arifin 25, udah dijawab ya sama Ibu. Dan ini ada banyak pertanyaan lain juga. Ternyata sebelum ditanyakan sudah terjawab oleh cerita yang sudah disampaikan oleh Ibu sebelum sesi pertanyaan ini dikeluarkan. Jadi tinggal lihat aja semua tayangannya ya. Ibu, satu hal nih sebelum kita akan bungkus obrolan kita hari ini. Dalam buku Ibu ini, buku yang Ibu produksi bersama teman-teman di Data, Perjalanan Data Pemilih Pemilu 2024, Ibu di situ ada bab yang menarik judulnya. Dari cerita atau kisah seru yang tertangkap dari perjalanan pemutakhiran data pemilih selama proses 2024 kemarin. Ibu boleh disepil nggak? Pernah ada kejadian lucu apa dalam pemutakhiran data pemilih? Wah banyak banget Mbak. Banyak. Jadi kalau 38 provinsi, 514 kabupaten kota sebenarnya itu punya masing-masing gitu ya. Misalnya mereka yang dikejar oleh hewan peliharaannya si KPPS ketika mendatangi rumah-rumah gitu yang ya. Yang viral itu ya Ibu. Iya, mereka harus manjat sampai sampai tiangnya untuk nempelin, iya. Atau dinamika ketika mereka harus datangin para tokoh-tokoh nasional yang luar biasa. Iya. Lalu kemudian ketika mereka harus datang ke lapas rutan. Wow, itu luar biasa. Termasuk ketika mereka datang ke panti sosial disabilitas. Itu kan tantangan tersendiri bagi seluruh petugas Pantarlih kita begitu ya. Dan pasti meninggalkan cerita, pasti meninggalkan kisah yang luar biasa. Saya sendiri misalnya ketika harus coklit di beberapa tokoh nasional gitu, ya kita kan punya SOP-nya gitu. Ketika melihat alhamdulillah gitu ya pemimpin-pemimpin kita mau dicoklit, itu kan menunjukkan bahwa masyarakatnya pun akan meniru pemimpin-pemimpinnya, kan demikian ya Mbak. Jadi wow ceritanya itu banyak sekali. Nah ketika cerita ini banyak sekali dia menjadi big data, huge ya, dari semua tahapan-tahapan termasuk ketika kita memutakhirkan data pemilih, ini yang kita tulis Mbak. Jadi memang ya mudah-mudahan ini menjadi legacy, warisan, jadi amal baik gitu ya, akan tercatat ketika seseorang atau lebih dari orang untuk membacanya, mungkin mereferensinya begitu untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang lewat demokrasi melalui pemilu kita. Gitu, luar biasa Mbak. Ibu, amin. Buku ini pasti akan menjadi sumber informasi, banyaknya orang-orang yang akan melakukan penelitian, tulisan-tulisan ilmiah dan karya-karya hebat lainnya ya Ibu. Betul. Mari kita bersyukur karena KPU dengan inisiatif dan juga kawalan dari Ibu Betty sebagai Kadif Data dan Informasi, akhirnya ada 2 buku ini dan insya Allah nanti akan nambah lagi buku berikutnya. Amin. Dengan senang hati Humas sebagai pengelola perpustakaan pemilu yang khusus senang sekali menerima kabarnya ya, nambah terus koleksi. Gitu. Ibu mohon izin kita akan membungkus obrolan kita yang menyenangkan ini. Ini kalau dikira-kira ini kayaknya sejam ini kayaknya tadi niatnya cuma sebentar jadi sejam juga. Ibu boleh nggak Ibu kalau menggambarkan dari yang sudah Ibu alami dan Ibu lakukan dari keseluruhan proses menyelenggarakan data pemilih untuk pemilu 2024 ini dan selesai dengan baik alhamdulillah, ada nggak sih Ibu hal-hal yang menjadi lesson learn, pelajaran terbaik bagi Ibu yang sepertinya Ibu ingin angkat kembali atau akan tetap dijaga untuk di pemilu berikutnya Ibu? Oke, tentukan dulu goals-nya. Goals kita adalah mempertahankan kepercayaan publik terhadap instansi Komisi Pemilihan Umum. It's not easy anyway, itu nggak mudah. Kita melakukan hal-hal yang benar saja, fitnahan di luar sana banyak. Dan memang itu konsekuensi sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kita tunjukkan dengan kerja kita, begitu ya. Tantangan memang luar biasa, tapi saya rasa sekali lagi KPU punya teman yang banyak untuk bekerja sama memperbaiki demokrasi ini, dan tantangan terbesar kita adalah ketika kita tahu goalsnya adalah mempertahankan kepercayaan publik, maka kalau dari sisi data informasi, bagaimana kita mengolah data yang
tersedia ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Di bawah diturunkan lagi, maka untuk memperoleh data itu maka harus kerja tahapan ini yang harus kita jaga sebaik mungkin agar masyarakat memperoleh data dan informasi yang kita perlukan sehingga mereka bisa mengolah datanya, bisa mengelola datanya sedemikian rupa begitu. Lalu kemudian dari situ turun lagi nih derivasinya. Oke, maka setiap divisi, setiap satker tahu what should be done-nya. Oke, saya mau ngapain saat tahapan ini, besok ngapain, saya harus ketemu siapa, lalu kemudian apa yang harus saya kumpulkan, apa yang harus saya kerjakan, sehingga nanti pasti mau kita pemungutan suara akan ada data yang dikumpulkan, namanya data C hasil. Mau kita memperoleh partai politik peserta pemilu, maka akan data-data yang dikumpulkan, namanya adalah penetapan partai politik peserta pemilu dan seterusnya. Nah, data itulah yang kemudian kita collect sebaik mungkin untuk kemudian kita klasifikasi, lalu kemudian kita lakukan seperti table, apakah mau bentuk apa, begitu. Lalu kemudian kita analisa datanya, lalu kita storytellingkan kepada publik. Jadi pengolahan, ini saya menyebutnya pengolahan big data KPU, sehingga sekali lagi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, dan sebagai lembaga tentu kita ingin bermanfaat bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, Mbak, dan ini tantangan kita semuanya. Ibu senang sekali mendengar niat baiknya. Ibu terima kasih Amin, banyak terima kasih. sudah mau bercerita banyak kepada kita dan teman pemilih semua. Ibu semoga sehat selalu. Amin. Dan bisa terus memberikan karya-karya terbaiknya pada demokrasi Sama-sama, negeri ini. Mbak Reni. Amin, amin. Ibu terima kasih ya. Nanti Ibu harus janji mampir lagi karena mau cerita untuk buku berikutnya lagi Oke. nanti. Makasih banyak ya Ibu. Sehat selalu dan teman pemilih makasih banyak loh sudah setia mendengarkan obrolan kita di podcast KPRI, dan hari ini edisi khusus spesial bersama Ibu Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI. Teman pemilih, saksikan terus ya podcast KPU RI yang tayang setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.